Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak dijawab sih? Hah? Kencengan dikit ya, nggak asik nih. Aduh, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kan, nih dari mana Mbak? Aslinya sih dari Bekasi. Dari mana? Dari Bekasi. Bekasi. Kalau dari Bekasi tuh jangan bilang dari Bekasi. Terus dari mana? Pinggir jalan. BSD. Apa tuh? BSD tuh di daerah Serpong, itu namanya Bumi Serpong Damai. Wah, itu rumahnya gede-gede banget. Pokoknya rumah-rumah tajir melintir dah. Gitu kan. Bekasinya di mana? Oh, kita di BSD bukan Bekasi. Ya BSD-nya mana? Bekasi sonoan dikit. Nah, daerah Tambun, Cikarang, Cibitung itu kan masih Bekasi. Tapi asli apa namanya? Bekesong. Asli. Hah? Bekasi. Asli Bekasi. Iya. Tapi leluhur dari mana? Leluhur Dari mana? dari Jawa Tengah. Jawa ya? Iya. Jawanya mana? Kalau dari keluarga mama dari ada dari Kudus sama Banjarnegara. Oh, Mama dari Kudus. Kalau papa? Sama sih Kudus juga. Kudus juga. Ya, ini kan kalau Kudus itu kan di orang nyebutnya kan apa ya? Kota-kota wali ya. Kota wali sama kota industri. Ya kan? Kudus itu kan banyak pabrik rokok. Nah, terkenal tuh di Kudus pabrik rokok tuh PP apa? Jarum, ya kan? Nah, itu Jarum Super apa Jarum apalah nggak tahu lah. Udah itu kan banyak menelurkan atlet-atlet top dunia nih. Salah satunya PP Jarum Kudus. Bener nggak? Nah, ini salah satunya keturunan dari Kudus. Ini kuliah di mana ini? Kuliahnya di Poltekkes Jakarta. Poltekkes. Nah, Poltekkes setahu saya itu ada yang di Kemenkes Hang Jebat. Itu yang di belakang rumah sakit RSPP, rumah sakit pusat Pertamina. Yang ini yang di mana ini? Apa yang di Pulau Mas? Pulau Mas, tapi di bawah Kementerian Kesehatan juga. Iya. Saya baru tahu loh, ada di Pulau Mas itu ada Poltekkes loh. Sebenarnya itu dulunya punyanya Aktif Cipto. Oh, dari Cipto. Oh, mungkin dari setiap rumah sakit punya sekolahan mungkin pada waktu itu ya. Nah, Sering berjalannya waktu belajar lah, jadi kayak Kemenkes bikin kuliah. ya gitu. Nah, sekarang kalau Kemenkes ada tuh kampusnya di Hang Jebat. Di belakang rumah sakit pusat Pertamina, itu pusatnya yang paling gede tuh. Nah, ini ngambil jurusan apa? Aku ambil kebidanan. Kebidanan. Iya. Nah, nanti gelarnya apa nih? Kalau yang sekarang kan udah sarjana sama Ah. namanya, nanti tuh ada pendidikan profesinya juga. Begitu. Setahun. Nah, kalau buat yang sarjana ini karena program evaluasi jadinya sarjana terapan. Oh, ujung-ujungnya bisa jadi dokter nggak? Itu beda. Beda ya? Beda. Ya paling mentok asisten dokter lah ya. Bener nggak? Kalau misalnya di Hah? bagiannya obstetri, Hah? bagian kehamilan mungkin bisa jadi asisten dokter, tapi Oh gitu. kalau misalnya bagian kayak di polinya kebidanan sendiri itu bisa Hah? berdiri sendiri. Oh gitu. Ya minimal nanti bikin punya usaha apotek atau rumah sakit bersalin lah. Nah gitu kan. Udah pernah bantu orang bersalin nggak? Pernah tapi masih Apaan? Masih takut? Hah? masih takut. Lah, ya nanti kan ujung-ujungnya kan pasti kan bantu ibu ini kan Ya kan melahirkan. baru nyoba. Oh, baru nyoba bersalin. Dasarnya iya. Nanti kan apa ya? Sekarang praktek bantu persalinan orang banyak, ya kan? Nanti ujungnya kan nanti pas mbaknya punya suami, mengandung, bersalin, nanti kan dibantu orang lain. Kalau nggak nanti temennya sendiri yang suruh bantu persalinan kan. Nah, itu kan apa ya, kodrat yang nggak boleh ditolak, alami sebagai seorang perempuan, ya kan, hamil dan melahirkan. Ya kan, itu yang nggak dipunyain dari pihak laki-laki, benar nggak? Nah, tapi benar loh itu profesi pekerjaan yang mulia yaitu. Nah,
membantu orang banyak. Salah satu ya ini nanti mbaknya ini profesinya banyak dibutuhkan orang, karena kan setiap insan yang rumah tangga kan ujung-ujungnya kan pingin mempunyai keturunan, betul nggak? Ya pasti salah satunya pasti minta bantuan sama ahlinya yang biasa menanganin persalinan di rumah sakit. Nggak kayak zaman dulu kalau lahir lewat dukun beranak. Benar nggak? Kadang juga kata dosen aku masih ada beberapa yang kayak makan dukun. Ya pasti udah mulai berkurang sih. Udah mulai berkurang itu kan mungkin daerah-daerah terpencil yang sukar dijangkau sama kendaraan. Mungkin kalau wilayah-wilayah terpencil harus lewat laut, lewat getek, lewat sampan gitu kan. Kita belum sampai udah brojol duluan bayinya. Udah itu zaman dulu kan belum terlalu higienis ya. Motong tali pusar pakai pakai bilah bambu. zaman dulu ya mungkin dengan zaman dulu sebelum modernisasi, zaman sekarang yang udah serba praktis ya kan, alat-alatnya udah canggih ya kan. Zaman dulu kan masih pakai bambu ya, bilah bambu lah gitu kan, pokoknya tajam banget itu, langsung sekali potong putus itu tali pusar itu. ini kuliahnya atas kemauan sendiri atau emang kemauan orang tua? Kalau niat kuliahnya mau kuliah emang mau kuliah, dan niatnya emang ngincernya di jurusan yang kayak saintek gitu, yang jurusan kesehatan. Tapi jurusannya ya ada beberapa faktor lah. Ya tapi kan ujung-ujungnya kan sama juga ya, kan. Outputnya sama. Ya walaupun tapi minimal nanti ujung-ujungnya bergerak di bidang kesehatan ya kan. Pasti ujung-ujungnya kan profesi apapun yang mulia itu banyak membantu orang lah gitu aja, betul nggak? Iya. Kecuali kalau kuliah atas kemauan orang tua ya kan, anaknya nggak mau, nanti repot. Iya. Ya kan, nanti lulusannya apa, nanti kerjanya apa, nggak nyambung kan. Kebanyakan gitu kan, bisa orang tua pengen kuliah, anaknya pengen jadi dokter gitu kan, tau dokter lama segala macam. Oke, anaknya ngikut orang tua, tapi kan kuliahnya nggak sepenuh hati ya kan. Jadi Begitu berat, jadi capek sendiri. Begitu nanti udah kerja nggak jadi dokter, jadi accounting. Mungkin emang dia bisa jadi situ. Nggak nyambung ya kan. Tapi kalau atas kemauan sendiri kan minimal ada motivasi biar cepat kelar kuliahnya, biar cepat lulus, biar cepat mempraktekkan selama ini yang udah menempuh pendidikan di bidang politeknik itu, bener nggak? Kan begitu udah sekolah, siap terjun ke masyarakat, siap praktek kan udah harus siap membantu orang kan. Harus benar-benar siap tempur lah ya kan. Yang dipelajarin apa aja yang di kampus kalau di kebidanan itu? Kalau di kebidanan, kalau yang utamanya sih pasti tentang seputar kehamilan, persalinan, terus tentang reproduksinya wanita gitu. Terus kalau yang sekarang karena aku ngambilnya D4, itu ada belajar psikologi perkembangan, terus ada belajar tentang isu sosialnya juga tuh dapat. Jadi kayak misal permasalahan apa nih yang kayak sekarang tuh sering terjadi, misal di usia remaja, terus tentang pola kehidupan masyarakatnya itu juga dipelajarin. Jadi kalau misalnya ketemu pasien kayak kasusnya ada kenapa itu tuh lumayan membantu gitu, nguliknya tuh jadi lebih enak ngobrolnya. Jadi kesulitannya mereka gimana atau keterbatasan informasi kesehatan yang gimana tuh kita lebih gampang kasih ininya kayak sarannya gitu. Oh berarti minimal sambil melajari tumbuh kembang anak ya. Iya, Ya kan nanti kan perkembangannya kan harus dipelajarin. Namanya begitu udah lahir, perkembangannya kan harus dipelajarin. Tumbuh kembang anak kan harus diperhatiin, harus seorang
kalau di ilmu kesehatan kan harus ngikutin kan perkembangan anak sampai di mana gitu kan, pertumbuhannya gimana. Soalnya bukan cuman apa ya, misalnya kayak bukan cuma tumbuh ke atasnya doang kan. Nah. Ya namanya orang kan tetap butuh sosialisasi dari apa namanya lingkup keluarganya, Betul. lingkup sosialnya sama teman-teman yang lain. Jadi bukan cuma kayak mungkin dia pintar tapi nggak bisa bersosialisasi sama orang kan juga nggak boleh kayak gitu. Tetap ya kita tetap harus bisa nyampur sama masyarakat gitu. Berarti priskisnya tuh dari sejak dini tuh harus di ini ya, apa harus mentalnya, diisolasi. priskisnya tuh nggak boleh nggak boleh ngedon, nggak boleh diganggu ya. Namanya lagi tuh masa tumbuh kembang anak kan harus benar-benar apa ya, seorang yang ahlinya kan harus menyarankan ke ibunya, nih anaknya begini, perkembangannya begini, tolong diperhatikan gizinya, makanannya, pola istirahatnya, pasti kan dibikinin semua kan, ada pelajarannya kan, itu kan. Harus diperhatiin, jadi biar dianya juga hidupnya maksudnya bukan yang apa ya, bukan yang kayak terlalu semaunya dia juga gitu. Nggak kayak monoton gitu ya, suka-suka dia gitu kan. Ya kan orang harus tahu kapan dia benar, kapan dia salah kan juga tetap harus Ya ada. itu penting juga. Itu apa, ada pelajaran ini juga ya, psikologinya juga ya. Iya, tapi lebih kayak psikologi perkembangan sih. Jadi kayak Oh, misalnya- sosiologi perkembangan itu makanya ada apa ya, ada nyambungnya ke situ ya, pelajaran kuliahnya ya. Iya, jadi ya maksudnya masa lalu orang tuh bisa memberikan efek lah buat masa depannya dia gitu. Bisa ada hubungannya kayak gitu. Oh, berarti kalau masa lalu orang tuanya bisa pengaruhin tumbuh kembang anaknya juga, keturunan-keturunannya bisa ngaruh juga. Iya, kan mungkin bisa dari kayak pola hidupnya, mungkin tingkat stres gitu kan juga lumayan ngaruh kan untuk perkembangan anak kayak gitu. Makanya kalau ada orang tua tuh nggak boleh, kalau lagi stres nggak boleh di depan anak ya. Iya, karena ntar anaknya stres kasihan. Nanti keganggu anaknya ya. Iya, ya kan mungkin kan yang namanya anak kan belum mengalami fase serumit orang tua ya. Mungkin dia baru umur berapa tapi orang tua Ya. udah ngalami fase aman. Ya pasti dia bingung juga kan kayak gue kenapa gitu. Psikologinya terganggu ya, psikologinya, psikisnya juga ya kan. Nanti mentalnya keganggu juga, jadi nanti si anak ini kedepannya nggak percaya diri ya kan, suka menyendiri Atau ya mungkin kan, jadi emosional, nanti malu ketemu sama teman-teman sebayanya, pasti banyak banget lah hubungannya, faktornya ke situ juga. Namanya apa ya, tumbuh kembang anak itu kan rumit kalau dipelajarin. Benar kan? Iya, makanya harus dipupuknya tuh step by step gitu, nggak bisa kayak sekali dikasih tahu anaknya ngerti gitu. Berarti orang tuanya harus, oh ini si anaknya lagi begini, perkembangannya lah begini, tolong diperhatikan gitu ya. Wah, keren juga ya. Ini menarik banget nih. Nih, terima kasih udah diizinin nge-vlog. Sama Mbak siapa? Nah ya, Mbak Naya. iya. Mbak Naya ini sekedar edukasi ya buat permasa YouTube saya. Kalau seandainya ada nanti permasa YouTube saya ada anaknya atau saudaranya pingin apa ya, mengabdikan dirinya, hidupnya buat membantu orang banyak, kuliahlah yang apa ya, nantinya banyak dibutuhkan orang, banyak tenaganya yang membantu orang banyak. Contohnya di Poltekkes. Di mana Mbak nih kampusnya? Aku di Poltekkes Jakarta 3, kampus utamanya itu ada di Jatiwarna Bekasi. Buat yang aku prodi D4 nya itu ada di Pulau Mas Jakarta. Pulau Mas. Karena berarti banyak banget ya kampusnya ya. Iya, ada cabang. Apalagi yang perlu disampaikan nih Mbak, mumpung di channel YouTube saya nih, mungkin apa ya, sedikit edukasi buat orang tua, buat cara mendidik anaknya dari usia dini, setelah kan usia balita ya kan, remaja, dewasa kan masih beda-beda cara pola didiknya. Nah ini pelajarin nggak di kampusnya? Hah? Paling apa ya, mau ngasih saran Hah? buat para calon orang tua Hah? atau yang udah jadi orang tua, Hah? misalnya ngerasa kalian itu kayak belum cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya, gak apa kalian lakuin aja yang terbaik. Terus misalnya kalian ngerasa anak kalian kayak ada sesuatu yang kurang atau kayak kok pertumbuhannya kayak nggak sama orang lain, itu segera
begitu, gitu aja. Nggak pernah juga apa ya, kenapa saya tuh sering apa ya, sering bikin vlog, istilahnya edukasi juga buat yang lain-lain. Dan saya juga sering dapat apa ya, yang saya bawa itu satu anaknya apa ya, autis. Nah autis itu kan ada juga yang autisnya tuh nggak bisa diem, ada, dan ada autisnya juga yang diem aja ada. Nah waktu itu saya pernah apa ya, bukan keterbelakangan mental sih, jadi apa ya, tunarungu. Jadi tunarungu itu apa ya, ya sama kayak autis juga ya. Tapi saya salut sama ibunya itu dijaga, benar-benar dijaga, sama abang-abangnya juga. Kenapa? Sampai menghina anaknya itu keluarganya marah. Semua orang itu nggak mau lah punya anak yang apa ya, yang tanda kutip kurang, ya kan, keterbelakangan mental atau apa ya, idiot, orang bilang ya idiot, terus autis apa segala macam kan. Kenapa saya mau nanya nih Mbak, kenapa orang idiot itu mukanya cenderung sama Mbak, mirip semua, entah cowok entah cewek. Kalau yang idiot itu boleh dibilang keterbelakangan mental nggak sih kalau idiot itu? Mungkin tergantung klasifikasinya ya, soalnya Oh gitu. iya, karena misalnya ada orang yang emang kalau idiot yang mungkin bapak maksud itu mungkin yang kayak tipe apa, dia sosialisasinya kurang, sama mungkin yang kayak ada orang tes IQ gitu, bapak tahu gak yang kayak Gitu. tes itu terus hasilnya rendah, itu kan bisa juga. Terus dari misalnya ada pemahamannya dia tentang lingkungannya kayak kurang bagus, itu kan juga salah satu apa ya, maksudnya ada salah satu penilaiannya juga. Tapi itu tuh banyak faktor, ada yang emang mungkin dari perkembangan pas hamilnya ini nggak terlalu bagus, perkembangan otak Kurang gizi kali ya? itu salah satu juga. Atau mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin ada misal pas dia kecil ada trauma yang lebih kayak ke cedera gitu kan, bisa juga, terutama di bagian otak sama sarafnya itu kan juga bisa ngaruh. Bisa juga waktu hamil kebentur apa jatuh, Iya, gitu, apa kayak mungkin cedera-cedera ibunya kayak gitu. atau ibunya mungkin sering mengonsumsi obat, jadi pengaruh dengan janinnya yang dikandung, atau pengaruh dengan kandungannya ada juga. Nah pada waktu itu saya pernah nanya juga Mbak, kenapa seorang autis itu kan beda-beda ketingkatannya ya, ketingkatannya. Nah yang waktu yang saya pernah bawa itu dia itu tunarungu, udah bisa ngomong, tapi orang tuanya benar-benar harus ekstra sabar. Kenapa? Setiap anak yang kekurangan itu pasti punya kelebihan masing-masing. Nggak tahu nanti kelebihannya gimana kita nggak tahu. Atau nanti di bidang lukis, atau nanti nggak tahu di bidang sentonologi, kita nggak tahu. Karena apa ya? Kita nggak tahu nantinya anak itu punya kelebihan apa, nanti punya kehebatan apa. Kenapa? Yang waktu itu saya nanya, buat ngapalin satu kata aja itu bisa ratusan kali loh, ratusan kali berulang-ulang baru anaknya inget gitu loh. Kenapa? Buat kenapa ya, motorik memori di otaknya itu kan apa ya, sedikit lambat buat nyimpen memorinya, atau buat nyimpen yang pernah kita ucapkan berulang-ulang. Makanya orang tua itu harus ekstra sabar buat ngapalin satu kata itu. Saya tanya ya, itu butuh 300 kata lebih dan ulang-ulang, dan anak itu baru bisa nangkep. Makanya ya jangan malu punya anak yang apa ya, kekurangan atau keterbelakangan mental ya, maaf saya ngomong, harus didampingi, harus disupport. Karena apa? Kita nanti nggak tahu lah anak itu nanti gedenya jadi apa. Pasti setiap anak yang kekurangan itu pasti punya keahlian, punya keistimewaan tersendiri. Kita nggak tahu, nanti tinggal orang tuanya gali, diarahkan kemana kesukaan anak ini. Kan kewajiban orang tua kan support, ya kan? Support, karena nggak saya yakin lah semua orang tua tuh nggak pingin punya anak yang ada kekurangan di fisiknya, kayak apa di memori otaknya, kayak di apanya kan, itu ya.
Ada apa lagi Pak sebelum channel ini tutup? Ini amazing banget nih obrolan sore ini nih. Benar ini mungkin buat pemirsa YouTube saya sekedar buat edukasi, buat apa ya? Buat berbagi pengalaman, sharing ya. Nggak ada salahnya. Iya nggak apa. Benar ya? Ayo Mbak, sebelum channel ini saya tutup. Ayo Mbak. Kalau misalnya Bapak ada yang mau ditanyain nggak? Biar kira-kira apa kita kepancing nih. Oh gitu. Ada nggak? Kalau buat saya sih apa ya? Kalau trauma masa lalu itu buat orang tua itu apa ya? Bisa kambuh lagi nggak sih? Kalau trauma masa lalu bisa kambuh lagi atau enggak? Ya maksudnya di masa kecilnya begini terus nanti pengaruh nggak di usia dewasanya, di usia remajanya apa sampai tua itu pengaruh nggak? Trauma masa kecil atau mungkin apa ya, anak merasa dibuang, nggak dihargai sama orang tuanya, merasa disisihkan, merasa nggak diaku sebagai anak. Nah itu gimana Mbak? Kalau yang kayak tentang kasih sayang gitu kali ya, dari orang tua Kurang kita, kasih sayang. itu lebih ke ini sih, biasanya nanti pastinya karena kita ada ngerasa kayak kurang kasih sayang gitu dari orang tua, pasti kita tuh nanti akan nyari rasa kasih sayang itu di orang lain, karena kita maksudnya nanti pasti akan ngerasa oh ada nyaman ini gitu di orang lain gitu. Oh gitu ya. Iya, nah bahayanya itu takutnya kalau orang tuanya nggak cukup kasih sayang ke anak tuh nggak bisa ngefilter mana yang emang beneran sayang sama dia atau yang justru kasih sayangnya itu manipulatif gitu. Oh gitu ya. Iya, nah itu kan agak bahaya ya, maksudnya ntar anaknya entah ada masalah apa orang tuanya nggak tahu, jadi larinya ke orang lain bukan ke orang tuanya. Gitu. Bahayanya gitu, nanti peristinya terganggu, mungkin pelampiasannya bisa ke orang lain, Atau hal-hal lain yang justru yang bisa membahayakan ya. Iya, takutnya kayak gitu. Terus ya pasti ya namanya mungkin orang pas dulu merasa nggak nyaman, ada yang kurang, pasti nanti akan ada apa ya, mungkin kalau bahasa umumnya mungkin orang-orang suka denger kayak coping mechanism, jadi kayak dia itu mencari caranya sendiri untuk ngelampiasin kesulitannya dia dulu gitu. Oh Kayak gitu. misalnya zaman dulu dia nggak bisa nih dapetin apa yang dia mau gitu, tapi giliran pas udah gede, misal pas dia udah kerja, udah punya otonomi sendiri lah, dia mau nyoba beli barang yang misalnya dulu dia belum pernah punya, atau kayak oh ternyata ini rasanya pas kumpul sama keluarga yang emang benar-benar utuh gitu. Kan ada aja orang yang pas dulu kecil mungkin ada masalah keluarga, nggak bisa keluarga bareng atau ada yang masalah kayak gitu, tapi ya dia pas gede, pas dewasa udah ketemu ada keluarga, misalnya dari keluarga temennya kok nerima dia banget gitu, dia jadi senang sama hal kayak gitu. Oh berarti apa ya, trauma masa kecil yang nggak kesampaian segala macam bisa melampiaskan pada saat dia dewasa atau sudah bisa kerja, semuanya yang masa kecilnya nggak pernah dirasakin, mungkin di masa dewasanya, di masa tuanya dirasain gitu ya. Dulu waktu saya kecil nggak pernah begini ini, nanti jadi kayak ada rasa pelampiasan ya. Iya. Itu kepengen kan? kepengen itu bahaya juga ya. Saya juga pernah Mbak, waktu itu ya banyak lah mahasiswi kayak Mbak. Saya pernah juga ngobrol sama boleh dicek nanti di channel YouTube saya. Saya pernah bikin vlog juga. Ini ada juga di video di channel YouTube saya. Saya pernah ngobrol sama wakil rektor IAIN Sorong. Sorong itu kan di daerah Papua. Saya juga pernah nanya itu justru banyak yang nonton. Karena apa? Buat edukasi juga, buat mahasiswa sama mahasiswa juga. Yang saya tanyakan itu kan namanya daerah Sorong, daerah Papua. Saya nanya gimana antusias orang-orang Papua, pemuda-pemuda Papua buat menempuh pendidikan yang jenjang lebih tinggi, ya kan? Karena apa ya, semakin pesatnya perkembangan kan, kita kan butuh lulusan yang mumpuni dan siap kerja kan, karena persaingan di masa depan kan sangat kompleks dan sangat ketat kan. Kalau kita nggak ditunjang dengan kuliah yang benar-benar nanti 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang kan, nanti nggak bisa bersaing. Betul nggak? Ya itu yang saya tanyain pada waktu saya ngobrol sama wakil rektor IAIN Sorong. IAIN Sorong. Kalau di Jakarta kan UIN. Iya. Nah, kalau di Sorong tuh IAIN pada waktu itu.
Ya masih kalau di Sorong masih ya. Pernah juga saya ngobrol sama mahasiswi IPB Bogor ya. IPB Bogor ya. Ya saya tanya pelajarin apa aja segala macam ya. Biasanya kalau namanya kuliah di IPB kan tingkat pertama kan belajarin umum ya kan, umum dulu ya kan. Kalau udah tingkat 2 baru nanti spesifiknya apa nih, kesukaan anaknya di jurusan apa gitu kan, nanti kan ketahuan kan minatnya gitu kan. Nah di situ saya nanya ke situ juga. Nah ini kebetulan nama Mbak siapa Mbak Naya. Mbak Naya. Nah ini kan ngobrol tentang apa ya, tentang ilmu kebidanan dan kandungan. Bener nggak sih? Iya. Nah itu yang kita tonyokin kan ada hubungannya kan motorik, perkembangan anak di usia dini sampai dewasa kan, orang tuanya minimal harus apa ya, tiap detik tiap jam kan, namanya seorang ibu kan harus pasti akan merhatiin tumbuh kembang anak kan pasti diperhatiin kan, perkembangannya tiap harinya kan, dari mulai tengkurap, duduk, bisa jalan ya kan. Nah itu kan pasti diperhatiin kan, detik-detik itu kan apa ya, itu baru nikmatnya seorang ibu bisa melahirkan secara normal, bisa membesarkan, bisa monitor tiap hari perkembangan anak. Itu kan apa ya, itu benar-benar ibu yang benar yang luar biasa lah buat saya dah. Nah kata-kata terakhir Mbak, saya kayak pertanyaan saya udah cukup nih Mbak buat Mbak nih. Ayo Apa ya kata-kata terakhir, kata-kata hari ini. Apa ya? Ya kata-kata motivasi boleh, kata-kata lagi senang boleh, lagi kesel boleh, nangis juga boleh Mbak. Pernah nggak ketemu orang kayak saya? Baru ya? Tapi pernah beberapa. Pernah. Kalau sama saya baru? Iya. Baru ya? Baru ini deh. Baru ya? Saya juga baru Mbak. Baru gila. Dari tadi ngomongnya serius mulu. Nah yaudah, kata-kata hari ini. Pesannya buat orang-orang di luar sana. Nah. Kalau misalnya kalian apa ya? Mungkin kalau terkait kehidupan keluarga, walaupun saya belum berkeluarga, tapi mungkin pesan untuk semua orang-orang. Kalau bisa, kalau misalnya kalian ngerasa pengen punya pasangan yang perhatian, apa ya? Kayaknya kehidupan berkeluarga atau kasih sayang itu take and give. Jadi kalian jangan cuman meminta itu dari pasangan kalian, tapi kalian juga harus ngasih effort yang sama, karena ada saat menerima, ada saat memberi gitu ya. Kayak dalam banget ini kata-katanya, ini kata-kata mutiara apa kata-kata ungkapan kekesalan sama seseorang ini. Banyak selama kan kemarin kan praktek di kebun jeruk itu. Ya itu lumayan banyak dari pasien tuh yang kayak ibunya tuh misal kontrol cuma sendiri, Begitu. ataupun misal ditemenin sama suaminya, tapi suaminya nggak mau masuk gitu. Begitu. Padahal nggak apa-apa, maksudnya masuk ke dalam nanti sama bidan yang di dalam tuh juga dijelasin perkembangannya kayak Oh, gimana, gitu. terus apa namanya, kondisi ibunya gimana, karena kan ya namanya bareng-bareng ya, hidup bareng-bareng. Biar tahu lah Misalkan, gitu ya. iya. Biar tahu, suami juga harus tahu usia perkembangan di dalam kandungannya gimana harus tahu kan. Iya kan Pertumbuhannya kan. Cuma dari apa namanya, kasih sayang ibunya doang kan. Oh, Tapi gitu. bapaknya juga harus ngasih tahu nih, biar kayak gimana sih kita prinsip hidup gitu. Gitu ya. Kayak kalau cowok lebih yang kayak Gitu ya. bisa gitu. Nah ini kan anaknya juga biar nggak kelompok gitu. Oh ya. Enggak kan kata-kata hari ini Mbak, panjang banget sih Mbak. Hah? Bingung. Kata-kata hari ini dah. Katanya apa ya? Kata-kata hari ini. Ya, simple, padat boleh. Ungkapan senang boleh, kecewa boleh, nangis boleh. Saya ulangi lagi nih. Kata-kata hari ini. Jangan mulai kalau nggak berani tanggung jawab. Sodap bener. Ini kata-kata saya hari ini, ya kan? Boleh apa tuh Pak? Jagalah sebelum rusak, ya kan? Rawatlah sebelum pergi, karena sesuatu yang tumbuh kembali rasanya takkan sama lagi. Sodap bener. Terima kasih buat Mbaknya. Pokoknya saksikan di channel YouTube di Guyon Nyanyon. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.